Trust Me People, bertemu kembali dengan saya Ulfa. Di video kali ini saya akan membahas mengenai insight kedua yang saya dapatkan dari buku Pribadimu Profesimu. Seperti Trust Me People ketahui bahwa MBTI adalah salah satu tes kepribadian yang paling populer, dan kalau kita coba googling akan menemukan beberapa macam website gratis untuk uji kepribadian. Salah satunya adalah 19 Personalities. Saya akan tulis linknya di description box, dan people dapat mencoba untuk melakukan psikotes kepribadian di link tersebut ya. Namun, apakah people pernah nih melakukan tes kepribadian kemudian hasilnya berubah? Jangankan dalam beberapa kurun waktu bulan ke depan ya, kita baru aja tes di satu situs atau website, kemudian kita uji coba dengan tes yang kedua, kenapa kok hasilnya itu berbeda, kenapa hasilnya itu tidak sama begitu. Nah, hal ini ada beberapa faktor nih, terus people, kenapa bisa hasil tes yang kita uji cobakan itu berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil psikotes yang pertama itu adalah mental dari testinya sendiri. Testi adalah sebutan dari orang yang melakukan psikotes. Nah, kondisi mental seseorang ini kan berbeda ya setiap harinya. Bisa jadi pada saat dia melakukan tes yang pertama, dia itu dalam kondisi yang baik-baik saja, happy. Kemudian di tes yang kedua dia lebih mellow, itu akan juga berbeda. Kemudian yang kedua bisa jadi adalah kesalahan persepsi dari si testinya itu sendiri. Dia bisa jadi membaca soal yang terburu-buru, atau dia pada saat itu salah klik, itu juga bisa menimbulkan hasil yang berbeda. Jadi sangat penting untuk kita tuh memperhatikan soal yang kita baca dan memastikan bahwa jawaban yang kita berikan itu konsisten. Keempat kecenderungan ini tercermin dari huruf pertama dan terakhir pada tipe kepribadian dan disebut sebagai sikap atau attitudes. Kemudian kita juga ingat ada sensing dan intuition, adalah dua cara berbeda untuk menerima informasi. Serta ada lagi thinking dan feeling, adalah dua cara berbeda untuk membuat keputusan. Keempat kecenderungan ini tercermin di dua huruf di tengah tipe kepribadian. Dalam buku disebut sebagai fungsi atau function, dan semua fungsi ini adalah inti dari tipe tersebut. Setiap tipe kepribadian memiliki sesuatu yang disebut hierarki fungsi. Hierarki ini mengurutkan fungsi dari yang terkuat hingga yang terlemah. Walaupun seiringnya waktu kita dapat menumbuhkan dan mengubah serta mengembangkan kemampuan, hierarki fungsi tetap sama sepanjang hidup kita. Hierarki fungsi ini bukan menurutkan semua kecenderungan ya, namun lebih kepada mencakup fungsi yang sering digunakan dan yang jarang digunakan. Di setiap kepribadian ada satu fungsi yang paling sering digunakan. Bisa dikatakan pemimpin atau fungsi dominan, yang yaitu sensing, intuition, thinking, atau feeling. Fungsi selanjutnya disebut sebagai fungsi pembantu. Sekali lagi, hanya ada satu fungsi pembantu dalam setiap tipe kepribadian dan tidak berubah. Kalau fungsi dominan dan pembantu mengacu pada cara kita menerima informasi, sensing atau intuition, cara kita membuat keputusan, thinking atau feeling, karena semua orang perlu menggunakan kedua proses ini. Fungsi dominan dan pembantu tidak pernah mengacu ke proses yang sama. Jika dominan dari diri Trust Me People adalah fungsi pengumpulan informasi, maka yang menjadi fungsi pembantu adalah pengambilan keputusan. Begitu juga dengan sebaliknya. Ada lagi fungsi ketiga di hierarki fungsi ini, yang bertolak belakang dengan fungsi pembantu, dan fungsi keempat di hierarki fungsi yang bertolak belakang dengan fungsi dominan. Mudah penggambarannya seperti ini. Bayangkan ada sebuah keluarga dengan 4 orang anggota, mereka mengendarai mobil. Ada 2 orang dewasa di kursi depan, fungsi dominan dan fungsi pembantu. Fungsi dominan ini yang menyetir mobil dan fungsi pembantu ini yang mengarahkan.
Di kursi belakangnya ada 2 anak. Yang fungsi ketiga kira-kira usianya 10 tahun dan yang fungsi keempat kira-kira masih bayi. Selama yang dominan pembantu masih memimpin, artinya kita masih dalam kondisi yang baik. Namun tidak bisa dibayangkan kalau misalnya fungsi ketiga bahkan fungsi keempat yang mengambil kendali, pasti terjadi kekacauan. Contohnya saya merupakan tipe ENFJ. Maka fungsi dominan saya adalah feeling, fungsi pendukungnya intuition, fungsi ketiganya sensing, dan fungsi keempatnya adalah thinking. Fungsi ketiga dan keempat ini bisa bertumbuh seiring dengan pengalaman dan kematangan usia kita. Jadi gambarannya untuk pribadi ENFJ adalah pecinta sesama. Mereka menempatkan hubungan antar manusia di posisi yang penting dan secara alami memperhatikan orang lain. ENFJ ini setia pada orang, tujuan, dan institusi yang mereka hormati dan kagumi. Mereka aktif dan bersemangat tapi juga bertanggung jawab, teliti, dan tekun. Mereka juga orang yang kritis pada diri mereka sendiri dan juga bertanggung jawab terhadap perasaan orang lain. Itu saja mungkin ya gambaran mengenai kepribadian saya berdasarkan MBTI. Kira-kira apa nih gambaran kepribadian Trust Me People menurut versi MBTI? Silahkan coba klik link di description box, kemudian nanti informasikan pada saya ya. Itu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.